Oke, hari ini kita akan belajar mengenai section pertama ya dari tes TOEFL, teman-teman, yaitu listening. Dan listening ini nanti bukan cuma listening saja. Maksudnya kita tidak diminta hanya untuk mendengar, oh tadi si pembicara ngomong kata A, ada kata B. Nah, tidak seperti itu. Jadi listening ini listening comprehension, teman-teman. Maksudnya adalah kita diminta untuk memahami apa yang kita dengar dari audio yang dimainkan di soal, seperti itu. Dan karena memang listening ini skill ya teman-teman, teorinya hanyalah latihan, latihan, bahas. Intinya teman-teman hajar ke latihan, namanya skill itu keterampilan. Maka teman-teman harus terampil. Jadi biasakan kita mendengar percakapan dalam bahasa Inggris supaya mudah untuk mengerjakan soal listening ini ya teman-teman. Nah, untuk listening nanti yang saya bilang tadi ini to comprehend. Jadi teman-teman diminta untuk memahami ya. Kemudian vocabnya teman-teman nanti sangat membantu ya untuk listening ini karena memang listening ini murni memahami, jadi harus paham dengan vocab-vocab yang diucapkan seperti itu. Kemudian di listening nanti itu akan dibagi menjadi 3 bagian atau 3 parts ya, yaitu part A yang hari ini kita akan pelajari namanya short conversations atau percakapan pendek ya. Kemudian yang kedua ada long conversations atau dialog panjang atau percakapan panjang. Yang ketiga itu ada namanya long talks atau percakapan panjang satu orang, monolog ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar dulu mengenai chapter pertama, bukan chapter pertama, bagian pertama ya maksud saya. Jadi bagian pertama dari listening atau listening part A, yaitu short conversations atau percakapan pendek. Jadi di percakapan pendek ini nanti teman-teman akan diminta untuk mendengarkan sebuah percakapan dari 2 orang, si A dan si B ya teman-teman, cewek cowok. Nah, nanti si A ngomong apa, si B menjawab, kemudian diikuti pertanyaan yang tidak ada di soal. Jadi pertanyaannya itu juga dibacakan oleh naratornya. Jadi bukan tertulis di soal ya, teman-teman. Jadi soalnya nggak kelihatan, soalnya dibacakan seperti itu. Jadi teman-teman juga harus memahami soal yang dibacakan juga. Dan untuk part A ini atau short conversations ini dia muncul paling banyak di listening, teman-teman. Jadi dari 50 soal listening, part A ini nomor 1 sampai nomor 30. Jadi bisa dibilang lebih dari setengahnya, ya. Kemudian tips dari saya, teman-teman konsentrasi. Jika teman-teman merasa jarang mendengarkan dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa sambil menutup mata. Ya, jadi sambil maksudnya biar tidak terdistraksi atau tidak terganggu dengan eh, apa namanya yang teman-teman lihat. Jadi biar teman-teman nggak konsentrasinya terpecah, teman-teman pejamkan mata sambil memahami percakapannya. Seperti itu. Oke, tapi kalau teman-teman memang sudah terbiasa nih mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris, nah teman-teman sambil mendengarkan bisa sambil membaca pilihan gandanya, karena soalnya nanti bisa ditebak seperti itu. Itu kalau teman-teman udah biasa ya, tapi kalau teman-teman baru inilah intinya belajar listening, saran saya itu tadi. Jadi sambil tutup mata sambil dipahami. Tadi ngomong apa ya? Tadi ngomong apa ya? Seperti itu. Oke. Kemudian fokus pada pembicara kedua ya, teman-teman, walaupun jangan juga ketinggalan sama percakapan pertama karena biasanya si pembicara kedua itu jawabnya menggunakan perumpamaan. Jadi untuk bisa mengetahui perumpamaannya ya harus kita sambungkan dengan pembicara pertama yang dikatakan pertama kali. Karena nggak mungkin nggak nyambung, namanya percakapan pasti ada sambungan dengan yang sebelumnya dikatakan. Seperti itu. Kemudian hati-hati dengan distractors atau pengecoh di pilihan ganda ya teman-teman. Nah pengecoh ini adalah satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar di audio itu ditulis kembali. Oke, di pilihan ganda. Nah, tapi ceritanya atau kalimatnya itu idenya sudah dirubah. Walaupun ada kata yang teman-teman dengar, tapi idenya sudah dirubah. Biasanya malah jawabannya itu yang menggunakan kata-kata lain, teman-teman, ya, yang nggak disebutkan di audio, tapi maknanya sama dengan yang kita dengar di audio. Seperti itu. Makanya namanya adalah listening comprehension. Jadi mendengarkan untuk memahami. Seperti itu. Oke. Dan teman-teman nanti di listening memiliki 12 detik saja ya untuk mengerjakan satu soal. Terutama ini kalau teman-teman ngambil yang online, tes TOEFL yang online. Jadi kalau misalkan teman-teman 12 detik belum menemukan jawaban,
audionya akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Layar teman-teman juga akan pindah ke nomor berikutnya. Jadi nggak bisa lagi diklik. Kalau misalkan teman-teman belum ngeklik jawaban, ya dianggap salah karena belum ada jawabannya. Seperti itu. Jadi 12 detik itu kalau teman-teman tidak terbiasa mendengarkan dalam bahasa Inggris, rasanya bakalan cepat banget ya teman-teman. Tapi kalau udah terbiasa latihan, 12 detik ini lama. Seperti itu, maksudnya ya nanti ketika teman-teman nemu jawaban masih ada sisa waktu berapa detik seperti itu. Oke, jadi saran saya itu tadi hajar latihan ya teman-teman. Kemudian nah untuk mengoptimalkan belajar teman-teman, saya sarankan menggunakan headset, terutama yang ada noise cancellingnya ya teman-teman, biar suaranya biar teman-teman ngerasa lebih jelas, juga bisa memahami biar lebih mudah. Seperti itu. Jadi saya sarankan pakai headset. Oke. Nah, sebelum kita ke latihan pertama, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, saya mau cek sound dulu. TOEFL Exercise 1. Gimana, teman-teman? Suaranya keluar nggak? Keluar. Keluar ya, baik. Kalau gitu, nah karena listening ini adalah skill, keterampilan, teman-teman harus terampil atau harus nyoba. Salah nggak apa-apa ya, nanti dijawab sepemahaman teman-teman dulu. Jadi satu soal, nanti ada waktunya 12 detik, teman-teman kirim jawabannya di chat, nanti kita bahas bersama. Seperti itu. Baik, silahkan dicoba dulu nomor 1 ya, teman-teman. Silahkan. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim dulu di chat, sedapatnya dulu ya. Salah nggak apa-apa. Baik, ada jawaban alfa, ada juga bravo. Baik, antara alfa dan bravo, ada juga delta ya. Kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skrip supaya mudah untuk membahasnya. Oke. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cewek dia tanya, sepertinya mereka ditelepon ya. Jadi si cewek bertanya, how soon will you be leaving? Berapa lama lagi kamu akan berangkat? Kemudian si cowok menjawab, I'm on my way now. Ini aku lagi OTW. Nah, berarti udah berangkat dia, lagi di jalan. Oke. Nah, pertanyaan tadi adalah, what does the man mean? Apa yang dimaksud sama si cowok? Oke, nah kita cek. Yang alpha, he is leaving now. Dia lagi OTW sekarang atau dia sedang berangkat sekarang. Nah, ketemu langsung ya. Berarti jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, he has to go out of his way. Si cowok harus meninggalkan jalan pertamanya atau si cowok harus mencari jalan lain. Bukan ya, nggak nyambung. Karena pertanyaannya kapan, bukan apakah dia harus mencari jalan lain atau tidak. Seperti itu, bravo bukan. Kalau yang Charlie, he will not be leaving soon. Dia tidak akan segera berangkat. Bukan ya, karena jelas-jelas I'm on my way now. Otomatis dia lagi sedang di jalan. Seperti itu. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, he will do it his own way. Dia, si cowok akan melakukannya dengan caranya sendiri. Nah, bukan mengomongkan bagaimana tadi. Pertanyaannya berapa lama lagi. Ya, berarti kapan? Seperti itu. Nah, jawabannya berarti yang alpha tadi ya, jawabannya adalah di kata now-nya, teman-teman. Sama dengan yang dikatakan di yang B. Seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke nomor 2, silakan. Nggak ada ya, teman-teman, clear ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, setelah pembahasan boleh unmute, oke? Baik, kita lanjut ke number 2. Dicoba lagi, jangan takut salah. Kita belajar. Silahkan teman-teman. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did?
Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Baik, antara Charlie dan Delta ya. Kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dengan audionya, dengan skripnya supaya lebih mudah untuk dibahas. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia bertanya, was Steve able to get into the house? Apakah Steve mampu masuk ke dalam rumah? Kemudian si cewek menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Pertanyaannya adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang si cewek asumsikan atau kira yang dilakukan oleh Steve? Oke, nah si cowok tadi tanya apakah Steve bisa apakah bisa masuk ke dalam rumah? Si cewek bilangnya pintunya nggak aku kunci, tak biarin tidak terkunci. Nah, berarti si cewek merasa kalau Steve bisa masuk ke dalam rumah, ya teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, Steve mengunci pintunya, bukan ya teman-teman, karena tidak ada keterangan apakah Steve mengunci pintu atau tidak, ya. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, Steve berusaha namun gagal untuk masuk ke dalam rumah. Bukan juga karena pintunya nggak dikunci, teman-teman. Otomatis si cewek merasa kalau Steve pasti bisa masuk ke dalam rumah. Kalau yang Charlie, Steve mampu membuka pintunya. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie karena nggak dikunci. Berarti si cewek merasa Steve mampu membuka pintunya. Seperti itu. Kalau yang Delta, Steve meninggalkan rumah tanpa mengunci pintunya. Nah, yang meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu itu bukan si Steve, tapi si cewek tadi. Oke. Kemungkinan ini si cowok adalah bapaknya, si cewek adalah ibunya, mereka lagi keluar, nah anaknya ditinggal, lagi main di luar mungkin. Nah, supaya dia bisa tetap masuk rumah, pintunya nggak dikunci, kemungkinan seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3. Dicoba dulu, silahkan teman-teman. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie ya, ada juga Delta. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, teman-teman. Jadi si cowok itu sepertinya waiter, dia menawarkan menu makan malam ya. Dia bilang, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy dan pie apple sebagai makanan penutupnya. Kemudian si cewek bilang, that doesn't sound good to me. Nah, itu untuk menolak penawaran ya, teman-teman. Cara lainnya bisa bilang, that doesn't sound good to me. Sama kayak bilang, I'm sorry, I don't like it. Seperti itu. Jadi kayak si cewek nggak seneng dengan apapun yang ditawarkan si cowok tadi. Oke, kita cek yang alpha. She doesn't like to listen to turkeys. Si cewek tidak suka mendengarkan ayam kalkun. Bukan ya, si cewek tidak sedang mendengarkan ayam kalkun. Dia sedang mendengarkan pelayannya, teman-teman. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, she thinks the dinner sounds special. Si cewek merasa menu makan malamnya terdengar spesial. Bukan ya, dia bilang tidak suka atau tidak senang dengan yang ditawarkan tadi. Yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she especially likes the roast turkey. Dia hanya dia suka khususnya kalkun panggangnya. Bukan, dia menolak semua yang ditawarkan ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang Delta, should prefer a different dinner. Si cewek lebih memilih makan malam yang berbeda atau makan malam yang lain. Seperti itu. Oke, jawabannya berarti yang Delta ya.
Kita lanjut ke number 4. Dicoba lagi silahkan teman-teman. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban bravo dan saya lihat semua menjawab bravo. Kita cek bersama, kita dengarkan dulu dengan skripnya ya. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia minta tolong ya. Dia bilang, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Bisakah kau membantuku dengan tugas fisikaku malam ini? Kemudian saya benar-benar kesulitan dengan itu. Nah, si cowok menjawab, sorry, I'm busy tonight. Maaf, saya sibuk malam ini. Berarti nggak bisa bantuin ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alfa si cowok akan sibuk dengan PR-nya si cewek nanti malam. Bukan ya, karena dia nolak membantu karena dia bilang sibuk, teman-teman. Dia dibilangnya sorry, I'm busy tonight. Artinya dia nggak bisa bantuin. Yang alfa berarti bukan. Kalau yang bravo, he can't help her tonight. Si cowok tidak bisa menolong si cewek nanti malam. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Karena dia sibuk, jadi nggak bisa bantuin si cewek. Kalau yang Charlie, si cowok menyesal, dia tidak pernah bisa membantu si cewek. Ya, bukan ya, karena tidak ada keterangan apakah sebelum-sebelumnya juga nggak bisa, atau bagaimana nggak ada. Hanya sekali saja ini. Berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, si cowok akan membantu si cewek dengan PR fisikanya. Bukan juga karena dia menolak untuk membantu karena dia merasa sibuk malam ini ya, teman-teman. Berarti Delta juga bukan. Oke, lanjut ke nomor 5. Dicoba dulu. Silahkan teman-teman. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Baik, ada juga Bravo, ada juga Alpha. Lengkap ya, teman-teman. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kita cek bersama saja. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia bertanya, what did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? Nah, kalau teman-teman bukan soal ada dengar what did you think, sisanya nggak usah didengerin, teman-teman. Kalau what did you think berarti nanyain pendapat, ya. Tapi kalau diartikan, bagaimana pendapatmu mengenai kuliahnya Profesor Martin tadi tentang kebiasaan migrasi dari paus? Nah, si cewek menjawab, I couldn't keep my eyes open. Aku sampai ketiduran kayak gitu. Jadi bilangnya I couldn't keep my eyes open itu saya nggak bisa tetap melek. Jadi dia ketiduran, teman-teman. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, her eyes hurt. Matanya si cewek sakit. Bukan ya, bukan gara-gara matanya sakit, teman-teman. Kalau yang bravo, she thought the lecture was great. Dia merasa kuliahnya itu sangat luar biasa. Kalau luar biasa nggak mungkin dia ketiduran ya, teman-teman. Namanya asik, namanya luar biasa pasti dia ngikutin terus. Nah, ini malah dia ketiduran. Berarti bukan luar biasa, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, the class was boring. Kelasnya itu sangat membosankan. Nah, jadi dia sampai bosannya sampai tidur. Nah, kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta, si cewek tidak ingin melihat Profesor Martin. Nah, alasannya bukan di Profesor Martinnya, tapi di kuliahnya Profesor Martin. Yang ditanyakan adalah bagaimana menurutmu tentang kuliahnya Profesor Martin, bukan Profesor Martinnya ya. Berarti Delta bukan, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Jadi kelasnya itu membosankan sampai-sampai dia tertidur.
Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 6. Silakan, teman-teman. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, ada juga bravo, dan ada juga delta. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, jadi si cewek dia tanya, have this month's bills been paid? Or is that something we need to take care of now? Sudahkah semua tagihan bulan ini dibayarkan? Atau itu sesuatu yang baru lagi yang perlu kita urusi sekarang? Atau apakah itu ada tambahan lagi, tagihan baru lagi yang kita harus selesaikan sekarang? Kemudian si cowok menjawab, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Saya sudah membayar telepon dan listriknya, tapi kartu kreditnya belum. Jadi mungkin ini si cewek tanya ketika si cowok dapat surat dari bank ya, teman-teman, atau peringatan dari bank seperti itu. Nah, berarti kita cek ABCD. Yang alpha, not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan telah dibayarkan. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, mereka tidak memiliki rekening yang cukup atau saldo yang cukup untuk membayar tagihan-tagihan tersebut. Bukan ya, tidak ada keterangan apakah mereka punya saldo atau tidak, nggak ada. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, what she said on the phone was not credible. Yang dikatakan sama si cewek di telepon itu tidak bisa dipercaya. Nah, si cewek tidak ngomong apa-apa ya, teman-teman, tapi si cewek bertanya. Masa ada orang tanya kita jawabnya, nggak bisa dipercaya. Kan orang tanya, berarti harus dijawab, bukan. Kecuali kalau orangnya ngasih kabar, nah itu baru nggak bisa dipercaya. Kayak gitu, berarti Charlie bukan. Oke. Kalau yang delta, he used the credit card to pay some of the bills. Si cowok menggunakan sebuah kartu kredit untuk membayar beberapa tagihan. Tidak ada keterangan bagaimana si cowok membayar tagihannya, ya teman-teman. Si cowok hanya menyebutkan apa yang sudah dibayar dan apa yang belum. Seperti itu. Bayarnya pakai apa? Nggak ada di percakapan. Jadi delta bukan. Ya, jawabannya yang alpha tadi. Tidak semua tagihan telah dibayarkan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 7. Dicoba lagi teman-teman, silakan. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat semua menjawab delta. Oke, kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu ya audio dengan skripnya. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, jadi si cowok dia tanya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Akankah kamu mampu kembali ke sini dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4 hari ini? Kemudian si cewek menjawab, I'll be back as quickly as I can. Saya akan balik secepatnya yang saya bisa. Seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alpha, si cewek akan menelpon balik secepatnya atau dengan cepat. Bukan ya teman-teman? Karena tidak ada keterangan menelpon balik. Tapi fisiknya si cewek harus datang ke situ. Oke, berarti yang alpha bukan. Kalau yang bravo, si cewek akan balik pastinya atau dengan pasti itu sebelum jam 4. Si cewek tidak memastikan ya teman-teman. Dia hanya bilang aku akan berusaha secepat yang aku bisa. Oke, kita tahan dulu yang bravo. Tapi kalau jamnya kayaknya bravo salah ya. Kita cek yang Charlie.
Si cewek akan memberikannya, maksudnya mengembalikannya, give back itu mengembalikannya. Jadi si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Nah, tidak ada akad pinjam meminjam ya atau kapan mengembalikan nggak ada. Berarti Charlie bukan, teman-teman. Kalau yang delta, she'll try to return fast. Si cewek akan berusaha untuk kembali dengan cepat. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Ya, teman-teman. Karena dia tidak memastikan jam berapanya, tapi dia hanya bilang saya akan balik secepat yang saya bisa. Seperti itu. Berarti jawabannya delta. Lanjut lagi ke number 8. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Baik, saya lihat semua menjawab Charlie. Kita cek bersama ya. Ada juga Bravo. Kita cek bersama. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cowok dia bertanya, have you seen Tim? Apakah kamu sudah lihat Tim? Apakah kamu melihat Tim gitu ya? Kemudian I really need to talk with him about the phone bill. Saya benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Kemudian si cewek menjawab, well, he was here just a minute ago. Barusan aja dia di sini. Berarti udah nggak di situ ya, teman-teman. Tapi barusan tadi dia di situ. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, si cewek tidak melihat Tim. Bukan tidak melihat ya, teman-teman. Dia melihat tadi, tapi sekarang udah enggak. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, Tim was there only for a moment. Tim tadi di sana, tapi hanya untuk sebentar. Bukan ya, tidak ada keterangan berapa lama Tim tadi di sana, teman-teman. Tapi kapan Tim tadi di sana. Ya, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim berada di sekitar situ, maksudnya berada di sekitarnya si cewek beberapa saat yang lalu. Nah, ketemu ya, berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, Tim akan kembali beberapa saat lagi atau sebentar lagi. Bukan ya, tidak ada keterangan apakah Tim akan kembali atau tidak, dan kapannya juga nggak ada. Seperti itu berarti Delta nggak bisa ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan? Halo? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya mute. Oke, kita lanjut ke number 9. Dicoba lagi, teman-teman. Silakan. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya yang sudah nemu dikirim di chat ya. Ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, dan ada juga Delta. Oke, kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya bisa dibahas. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia bilang, there's a car parked in my spot even though the sign says that the space is reserved. Ada sebuah mobil diparkir di tempatku meskipun tandanya berkata bahwa tempat ini sudah dipesan. Kemudian si cewek bilang, I guess we'll have to park somewhere else. Saya rasa kita harus mencari parkiran yang lain atau tempat yang lain untuk parkir seperti itu.
Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, she doesn't like the place he chose. Si cewek tidak menyukai tempat yang dipilihkan sama si cowok. Bukan gara-gara tidak suka ya, tapi gara-gara ada mobil lain yang nyerobot tempat mereka, teman-teman. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, she doesn't want to get into the car. Si cewek tidak mau masuk ke dalam mobil. Nah, tidak ada keterangan apakah si cewek berada di luar atau di dalam mobil. Ya, bukan gara-gara itu juga. Jadi mereka harus cari tempat parkir gara-gara ada mobil yang nyerobot tadi. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, she's glad the spot is reserved. Si cewek lega tempatnya sudah dipesan. Bukan ya, kalau udah lega, kalau udah dipesan ya sudah, mereka nggak perlu cari tempat lain. Kenyataannya mereka harus cari tempat lain karena ada mobil yang nyerobot. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, they can't park the car there. Mereka nggak bisa memarkir mobilnya di sana karena ada mobil yang nyerobot tadi. Ya, berarti ketemu jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 10. Silahkan, teman-teman. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie ya. Kita cek bersama. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk bisa memahami yang dikatakan sama si pembicara kedua atau si B, kita harus menghubungkannya dengan pertanyaannya si A. Harus nyambung, nggak mungkin pertanyaan sama jawaban nggak nyambung ya teman-teman. Nah, si cewek dia bertanya, do we have enough food? Nah, apakah kita punya cukup makanan? Ya, nah dari sini nggak usah dilanjutin, sebenarnya udah bisa dijawab. Kemudian si cowok menjawab, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya udah mau meledak. Nah, berarti di kulkas itu udah banyak lagi, nggak muat lagi dimasukin makanan. Artinya mereka punya banyak sekali makanan, ya teman-teman. Kita cek. Yang alpha, there's plenty to eat. Ada banyak untuk dimakan. Nah, ketemu langsung jawabannya adalah yang alpha, ya teman-teman. Jadi ini yang saya maksud tadi, kadang si pembicara kedua atau si B itu menjawabnya menggunakan perumpamaan. Jadi harus disambungkan dengan pertanyaannya atau pembicara si A, seperti itu. Kalau yang Bravo, kulkasnya rusak, nggak nyambung. Ketika ada orang tanya, bro, kita punya cukup makanan nggak ya? Terus kita jawabnya, kulkasnya rusak, nggak nyambung teman-teman. Ya jawabnya ya punya atau tidak, seperti itu. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the food isn't in the refrigerator, makanannya itu tidaklah berada di kulkas. Nggak mungkin ya kalau tempatnya bukan di kulkas, sedangkan si cowok jawabnya pakai kata kulkasnya mau meledak. Berarti si cowok tahu kalau makanannya berada di kulkas, seperti itu. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok tidak yakin apakah ada cukup makanan. Bukan, karena dia menjawabnya bukan tidak yakin, tapi menjawabnya adalah dengan kulkasnya udah mau meledak. Nah, artinya dia yakin kalau makanannya ada banyak sekali, jadi dia merasa cukup, seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang alpha, ya teman-teman. Nah, gaya bicara seperti ini namanya adalah figuratif atau idiomatik, idiom, seperti itu. Mungkin kalau di tempat kita ya nyebutnya majas. Kalau ini hyperbole atau melebih-lebihkan, seperti itu ya teman-teman. Oke, itu tadi adalah ronde pertama ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk listening bagian pertama. Sebelum kita ke ronde kedua nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan teman-teman. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke ronde kedua sama teman-teman. Coba lagi dulu, jangan takut salah, kita belajar. Nanti kita bahas bersama. Silakan ke nomor 1, dicoba dulu. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1.
What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ya. Antara Charlie atau Delta kita cek bersama aja. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, teman-teman. Jadi si cewek dia tanya, what did you think of? Jadi kalau ada what did you think berarti menanyain pendapat tadi ya. What did you think of the final exam in algebra? Jadi bagaimana menurutmu mengenai ujian akhir aljabarnya tadi? Kemudian si cowok menjawab, it was too easy. Itu tadi terlalu gampang. Nah, si cewek GG, si cowok GG ya, teman-teman. Kita cek yang alpha di situ ujian akhirnya itu lebih sulit dibandingkan ujian-ujian yang lain. Bukan ya, tidak ada, kita nggak tahu ujian-ujian yang lain yang seperti apa. Ya, berarti kita nggak bisa membuat perbandingan. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, there were 2 exams rather than 1. Ada 2 ujian, bukan 1. Nah, tidak ada keterangan dan mereka bukan ngomongin tentang jumlah ujiannya ya. Berarti Bravo bukan. Mereka ngomong tentang bagaimana ujian aljabarnya tadi. Dan cuma 1. Berarti Bravo udah salah. Kalau yang Charlie, he thought the exam would be easier. Si cowok mengira awalnya ya atau sebelumnya ujiannya bakalan lebih mudah. Nah, aslinya berarti sulit kalau ada seperti itu. Sama kayak kita, tak kirain ujiannya bakalan lebih mudah. Berarti kan aslinya sulit banget. Seperti itu. Berarti Charlie bukan. Karena si cowok tadi bilangnya terlalu gampang ya, teman-teman. Kalau yang Delta ujiannya tidaklah sulit. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Oke. Lanjut lagi ke number 2. Dicoba dulu, teman-teman. Silakan. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban alpha dan saya lihat semua menjawab alpha. Kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dengan skripnya ya. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, jadi si cewek dia menanyai si cowok ya, how are you feeling today? Bagaimana kabarmu hari ini? Atau bagaimana perasaanmu hari ini? Si cowok menjawab, I'm really feeling rather sick. Aku merasa agak nggak enak badan. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, he is not feeling very well. Si cowok merasa nggak enak badan. Nah, ketemu ya sudah, jawabannya berarti yang alpha. Kalau yang bravo, si cowok agak muak bekerja atau capek bekerja. Bukan ya, teman-teman, nggak ada keterangan bekerja di situ. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he is feeling better today than yesterday. Si cowok merasa lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Atau si cowok lebih baik kan. Bukan ya, teman-teman. Nggak ada keterangan bagaimana perasaan si cowok kemarin. Jadi kita nggak bisa membuat perbandingan. Charlie bukan. Kalau yang Delta, he'd really rather not answer the question. Si cowok merasa lebih baik diam atau tidak menjawab pertanyaan tersebut. Bukan ya, karena dia menjawab tadi teman-teman. Kalau dia agak nggak enak badan, berarti jawabannya yang alpha. Oke, nice. Lanjut ke number 3. Dicoba lagi, silakan. Silakan teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, 12 detik sudah habis. Silakan teman-teman jawabannya dikirim di chat. Ada Alpha, ada Charlie, ada Delta. Oke, kita cek bersama ya. Ada Bravo juga, berarti sudah lengkap. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan dulu dengan audio, dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas ya. Number 3.
Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok bertanya, has your family been in business for quite some time? Apakah keluargamu sudah menjalankan bisnis ini untuk waktu yang lama? Kemudian si cewek menjawab, no, the family business was just established last year. Enggak kok, bisnis keluargaku baru didirikan tahun kemarin atau tahun lalu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, the company was founded about a year ago. Perusahaan tersebut didirikan sekitar setahun yang lalu. Nah, ketemu langsung jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang bravo, it was just established, ternyata that bahwa si cowok itu bisa menjalankan bisnis. Nah, bukan ngomongin si cowok ya, bahkan si cowok yang tanya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie keluarganya itu nggak apa-apa atau baik-baik aja. Nah, bukan ngomongin keluarganya ya, teman-teman, tapi ngomongin bisnis keluarganya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, the business only lasted a year. Bisnisnya hanya bertahan atau berlangsung setahun saja. Habis itu udah bangkrut. Bukan ya, teman-teman. Karena si cowok bertanya has, present. Berarti sampai sekarang masih berdiri. Seperti itu. Berarti Delta bukan. Oke, jawabannya berarti yang alpha tadi. Perusahaannya dimulai atau didirikan sekitar setahun yang lalu. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 4. Silakan teman-teman. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Oke, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semua menjawab Charlie, oke. Kita cek bersama. Kita dengarkan dulu dengan skripnya ya. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, did you have to wait at the airport for a long time? Apakah kamu tadi nungguin di bandaranya lama? Kemudian si cowok menjawab, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya mendarat tepat sesuai yang dijadwalkan atau yang ada di jadwal. Seperti itu. Oke, kita cek yang alpha, si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat. Bukan ya, kalau si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat, dia nggak mungkin jawabnya pakai pesawatnya mendarat tepat sesuai yang dijadwalkan. Nah, dia juga nggak nungguin lama, berarti ya sudah jadwalnya benar yang dilihat sama si cowok ya. Alpha bukan. Kalau yang bravo, the plane landed in the right place. Pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Of course, kalau mendarat di tempat yang salah, kemungkinan malah nggak akan ketemu sama si cewek. Dan yang dipertanyakan itu bukan masalah tempat mendaratnya di mana ya, tapi kapan. Jadi berapa lama tadi kamu nungguin atau tadi nungguin di bandara lama ya? Kemudian si cowok bilangnya enggak. Nah, lama itu adalah waktunya, bukan tempatnya ya, teman-teman. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, the plane arrived on time. Pesawatnya datang atau tiba tepat waktu. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Kalau yang Delta, si cowok harus menunggu pesawatnya untuk mendarat. Ya tentu saja ya, teman-teman nggak mungkin masih di atas dijemput. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Kalau ada jawaban yang nggak masuk akal, itu udah nggak usah dijawab, teman-teman. Itu tips di TOEFL listening. Oke, karena nggak mungkin. Dan saya belum pernah menemukan ada jawaban yang seperti ini. Karena memang ini yang bikin bukan yang bikin TOEFL ya. Jadi ini yang bikin nama lembaganya Longman, seperti itu. Kalau TOEFL yang bikin ITS. Jadi kalau ada jawaban yang nggak masuk akal jangan dipilih, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 5. Dicoba dulu, silakan. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply?
Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim dulu ya di chat. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban Charlie, Bravo, baik antara Bravo atau Charlie. Kita cek teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, ini jawabnya dia nggak pakai yes atau no ya, teman-teman. Jadi si cowok dia bertanya, do you want to join me in the pool? Mau nggak ikutan gabung sama aku ke kolam? Maksudnya diajakin nyebur ya. Kemudian si cewek menjawabnya, oh, I'll just run and put my suit on. Nah, just run di sini maksudnya adalah bentar. Jadi saya tak buru-buru berganti pakaian. Kalau diartikan seperti itu, ya teman-teman. Nah, berarti dia mau, tapi dia mau ganti pakaian dulu. Kita cek ABCD. Yang alfa, si cewek lebih memilih pergi berlari. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, si cewek tidak ingin pergi menjebur ke kolam. Bukan tidak ingin, tapi dia mau ganti baju sebentar. Ya, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cewek akan mengganti pakaian dengan cepat atau dengan segera dan kemudian pergi berenang sama si cowok. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, ya, teman-teman. Kalau yang Delta, si cewek perlu sebuah pakaian keringat untuk pergi jogging atau pergi berlari. Bukan, karena si cewek menerima ajakan si cowok untuk nyebur ke kolam tadi. Cuman dia mau ganti pakaian dulu. Seperti itu. Berarti Delta bukan, jawabannya adalah yang Charlie, ya, teman-teman. Lanjut ke number 6. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Sedapatnya salah nggak apa-apa, kita belajar. Oke, ada alfa, ada juga delta. Baik antara alfa atau delta. Kita cek bersama ya, teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia ngasih tahu kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Si cewek menjawabnya setidaknya rumah-rumahnya aman. Nah, berarti kita cek ABCD. Yang alfa, para pemadam kebakaran menyelamatkan rumah-rumahnya di akhir-akhir. Nah, dari mana kita bisa tahu pemadam kebakaran, sedangkan pemadam kebakaran tidak sama sekali disebutkan di audio. Berarti kita nggak boleh menyimpulkan sendiri ya, teman-teman. Alfa bukan. Yang Bravo juga sama, firefighter, pemadam kebakaran menyelamatkan tepi bukit tadi malam. Bukan ya, apalagi idenya sama aja yang Alfa sama Bravo. Oke, hanya bedanya di jumlah pemadam kebakarannya saja. Alfa sama Bravo bukan. Kalau yang Charlie, rumah-rumah di tepi bukit semuanya hangus atau terbakar. Bukan ya, teman-teman, karena si cewek menjawabnya at least the homes were saved. Setidaknya rumah-rumahnya aman, berarti tidak terbakar. Berarti jawabannya adalah yang delta ya. The houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya nggak hancur. Oke, atau nggak terbakar. Oke, berarti jawabannya delta. Next, number 7. Dicoba lagi. Silahkan teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Bravo dan saya lihat semua menjawab Bravo. Kita cek bersama teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, jadi itu tadi teman-teman. Si cowok dia bertanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke dalam supnya? Kemudian si cewek menjawab, no, I think there's enough. Enggak, saya rasa sudah cukup.
Maksudnya yang cukup adalah garam dan ladanya tadi, ya teman-teman. Kita cek A, B, C, D. Yang alfa, ada cukup sup. Nah, bukan supnya ya, teman-teman yang mau ditambah, tapi bumbunya, garam sama peppernya tadi. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, the spices are adequate. Bumbu-bumbunya sudah cukup. Nah, ketemu jawabannya adalah yang bravo. Makanya ketika si cowok mau menambahkan garam sama lada lagi, sama si cewek dibilang jangan, udah cukup bumbu-bumbunya, seperti itu. Oke, berarti jawabannya bravo. Nice, lanjut ke number 8, teman-teman. Silahkan. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Alfa, ada juga Charlie ya. Kita cek bersama Alfa atau Charlie. Kita dengarkan dulu. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, how are you able to pay your college fees? Bagaimana caramu bisa membayar biaya kampusmu? Kemudian si cowok menjawab, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, he was lucky to receive a grant for his studies. Si cowok beruntung menerima sebuah bantuan untuk pendidikannya. Maksudnya bantuan di sini beasiswa tadi, ya teman-teman. Berarti ketemu jawabannya adalah yang alpha. Oke, kalau yang bravo si cowok menggunakan keberuntungannya untuk membayar biaya SPP-nya. Yang saya bilang tadi kalau nggak masuk akal jangan dipilih, teman-teman udah pasti salah ya. Nggak mungkin ada orang bayar kuliah menggunakan keberuntungan. Kalau ada pasti semua orang bisa S3 ya. Kalau yang Charlie dia si cowok itu merupakan seorang imam besar atau guru besar di suatu kampus dengan biaya yang murah. Bukan ya teman-teman, karena jelas-jelas dia masih membayar SPP, berarti dia mahasiswa bukan guru besar. Charlie bukan. Kalau yang Delta, he paid to get a scholarship. Dia membayar untuk mendapatkan beasiswa. Pertanyaannya bukan bagaimana dia mendapatkan beasiswa, tapi dari mana dia membayar SPP kuliahnya. Seperti itu. Berarti Delta bukan. Fix jawabannya yang alpha tadi. Ya teman-teman. Kita nggak tahu dia dapat beasiswa bagaimana. Apakah nyogok, apakah memang karena prestasi, apakah kurang mau. Nggak ada di situ. Berarti nggak bisa menyimpulkan sendiri yang Delta salah. Ya. Berarti jawabannya alpha. Oke, lanjut ke nomor 9. Dicoba dulu, teman-teman. Silakan. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah. Baik, ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Kita cek bersama. Ada juga Delta ya. Kita cek bersama. Kita dengarkan dulu audionya. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, jadi itu tadi ya teman-teman. Si cowok dia bertanya ke yang cewek, how successful was the corporation last year? Seberapa berhasil korporasinya tahun kemarin? Kemudian si cowok menjawab, si cewek menjawab, it made quite a big profit. Korporasinya membuat keuntungan yang cukup besar. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, perusahaannya atau korporasinya mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, pertanyaannya bukan itu ya, teman-teman. Pertanyaannya adalah seberapa sukses. Jadi cukup bilang apakah untung, apakah rugi. Kalau yang alpha ini ada informasi yang ditambah-tambahkan yaitu dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nggak ada di audio, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, it earned a lot of money. Korporasinya mengumpulkan banyak uang. Maksudnya keuntungan ya, teman-teman, profit.
Nah, kita tahan dulu. Kemungkinan jawabannya adalah Bravo. Kita cek dulu yang lain. Yang Charlie ini merupakan tahun terakhir ketika perusahaannya atau korporasinya membuat keuntungan. Bukan ya, teman-teman? Nggak ada keterangan apakah ini tahun terakhir atau sebagainya. Kalau yang Delta, korporasinya itu tidak begitu berhasil. Bukan ya, kalau tidak begitu berhasil, nggak mungkin si cewek menggunakan kata quite a big. Jadi keuntungan yang cukup besar. Oke, berarti menurut si cewek itu berhasil dengan, ya pokoknya berhasil, bukan tidak berhasil, tapi berhasil ya teman-teman. Atau untung, berarti jawabannya yang B tadi. Seperti itu. It earned a lot of money. Perusahaannya atau korporasinya mengumpulkan banyak uang. Seperti itu. Lanjut ke nomor 10. Dicoba lagi, silakan teman-teman. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, 12 seconds over. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan di audio ini ada vocab baru ya, teman-teman, yang saya rasa di Indonesia nggak ada istilah ini. Teman-teman jawab dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban Bravo dan Delta. Kita cek bersama, kita dengarkan dulu ya dengan audionya. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank sekarang kan? Kemudian si cowok bilang, yes, he is. Betul. He thinks his bank account is overdrawn. Maksudnya si Chuck itu merasa kalau rekening banknya itu overdrawn. Nah, overdrawn itu kalau saya cek di kamus artinya adalah, jadi overdraw itu mengambil uang tapi lebih dari yang kita miliki di rekening kita, teman-teman. Jadi itu nanti rekening kita minus, akan dihitung jadi kredit. Harus kita bayar bunganya juga nanti ketika waktu pembayarannya seperti itu. Jadi Chuck ini ke bank karena overdrawn. Jadi rekeningnya itu sebelumnya diambil terlalu banyak, artinya minus uangnya ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, rekening banknya Chuck itu memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Bukan ya teman-teman, karena diambilnya sebelumnya itu kebanyakan. Malah bukan terlalu banyak, malah minus. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, si cowok merasa kalau Chuck itu memiliki rekening bank yang salah. Bukan jenis rekeningnya ya yang salah, teman-teman, tapi jumlah di dalamnya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok merasa kalau Chuck itu lagi OTW pulang dari bank. Bukan ya, bukan pulang dari bank, karena dia membenarkan pertanyaan atau pernyataan dari si cewek yang bilang kalau Chuck lagi OTW ke bank kan. Dia bilangnya, ya betul. Berarti dia lagi ke sana, bukan balik dari sana ya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di dalam rekeningnya Chuck. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah kurang lebih mengenai listening bagian pertama, yaitu short conversation. Jadi ada dua orang, cewek cowok, teman-teman. Nanti si A ngomong apa, si B menjawab, diikuti pertanyaan yang tidak ada di soal. Jadi pertanyaannya dibacakan, tidak ditulis. Jadi teman-teman nggak bisa mencari soalnya ya. Jadi jangan dicari soalnya, tapi dilihat jawabannya kalau teman-teman udah biasa dengan listening. Dan itu nanti bisa, kalau teman-teman udah terbiasa, teman-teman bisa nebak. Oh, soalnya ini pasti. Soalnya ini berarti jawabannya ini. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman baru, saran saya sambil latihan, pejamkan mata aja. Ya teman-teman, karena nanti bisa mengganggu konsentrasi ketika teman-teman melihat ke arah sana, ke arah sini, atau berusaha mengartikan yang teman-teman lihat di layar, atau kalau yang offline ya di kertas seperti itu. Jadi ada dua tips teman-teman seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Nggak ada ya teman-teman. Baik, kalau nggak ada, saya harap teman-teman sempatkan waktu untuk latihan ya, karena listening ini memang skill, jadi harus dilatih. Baik, thank you so much. I'll see you next time. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, thank you everyone. Have a great day.